Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, monggo. Sesuai dengan tugas kita apa? Untuk menelaah situasi satu nggih dari TK. Jika ini yang mau share screen, monggo. Jika ini mic-nya dibuka mawon. Iya nih. Bu, ini sudah ada, Bu. Ya ampun, Bu, tasih adan. Oh, adan nggih. Mriki sampun adan. Untuk skenarionya, Bu Rina. Salam. Dibacakan dong. Skenarionya saya kira nggak apa-apa. Kita sudah itu apa? Pengedep masing-masing nggih. Ya. Apa saya bacakan nggih? Nggih, dicari ya. Nggih, monggo Bu. Skenario pembelajaran berdiferensiasi situasi 1 TK. Bu Ceria adalah guru TKA. Walaupun dalam masa pandemi, ia tetap ingin memastikan murid-muridnya terfasilitasi dengan baik. Terfasilitasi dengan baik 6 aspek perkembangannya. Salah satunya adalah aspek perkembangan kognitif. Hari ini Bu Ceria ingin murid-muridnya memperdalam pemahaman mereka tentang konsep korespondensi 1/1. Kemarin sebenarnya ia telah memperkenalkan materi ini juga. Namun saat ia melakukan tanya jawab singkat, ia masih melihat 4 orang murid sepertinya belum memiliki pemahaman yang baik tentang hal ini. Oleh karena itu, hari ini Bu Ceria telah mengatur pembelajarannya sebagai berikut. Yang pertama, ia akan mengadakan pertemuan daring melalui Zoom dengan semua murid-muridnya selama 30 menit di pagi hari. Di dalam pertemuan ini, ia akan secara sekilas mereview kembali konsep korespondensi 1/1 ini melalui contoh. Mengapa sekilas? Karena Bu Ceria sebenarnya telah melihat sebagian besar murid-muridnya telah memahami konsep tersebut. Di akhir pertemuan daring, Bu Ceria menjelaskan apa yang harus dikerjakan oleh murid-muridnya di rumah secara asinkron. Karena ia ingin murid-murid dapat menerapkan konsep yang telah dipelajari sebelumnya, maka instruksi yang ia berikan tersebut adalah meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan dan kemudian menggambarnya. Misal, 5 sendok di rumah, 7 lembar daun kering di luar rumah, 8 batu kerikil di sekitar rumah, 10 buah tutup botol di dapur, dan sebagainya. Untuk memudahkan murid-muridnya, Bu Ceria menyajikan instruksinya dalam 2 moda, yaitu secara tertulis yang kemudian ia kirim melalui pesan WhatsApp kepada orang tua murid, kemudian dengan audio yang ia kirim juga melalui pesan suara di WhatsApp. Saat murid bekerja, Bu Ceria meminta murid dengan bantuan orang tua untuk memfoto pekerjaan mereka dan mengirimkan kepadanya melalui WhatsApp untuk kemudian ia nilai. Karena tugas yang diberikan Bu Ceria bersifat asinkron, maka Bu Ceria memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja di waktu mereka sendiri, sehingga jika ada orang tua yang karena suatu hal belum dapat membantu mereka, dapat membantu anak-anaknya di waktu yang lebih sesuai dengan mereka. Namun demikian, Bu Ceria tetap memberikan batas waktu pengerjaan untuk murid.
Untuk membantu 4 muridnya yang masih membutuhkan bantuan lebih, Bu Ceria telah mengatur dan membuat janji dengan orang tua dari keempat murid tersebut untuk bertemu secara daring dan memberikan penjelasan ulang. Bu Ceria menghabiskan beberapa menit untuk memeriksa pemahaman konseptual dengan korespondensi 1/1 dengan 4 anak tersebut. Saat Bu Ceria merasa murid tersebut telah memahami konsepnya, dia kemudian memberikan kesempatan untuk murid mencoba mengerjakan tugas yang diberikan. Bu Ceria juga merekam penjelasannya dalam sebuah video singkat yang ia kirimkan kepada orang tua keempat murid tersebut agar dapat dilihat kembali oleh murid-muridnya jika mereka masih bingung. Terus di sini yang pertama tadi apa, Brina, pertanyaan Mas Buntu? Yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bentar. Oke. Aku mau Bu kene jenengan copy paste. Nanggone kene. Kan panitiane. Sebentar. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru? Berarti kita mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dulu. Nggih. Kesiapan belajar murid, nggih. Ya, itu berdasarkan kesiapan belajar. Minat. Kalau menurut saya itu ada dari tindakan Bu Ceria yang yang sudah memperkenalkan materi dan menemukan masih ada 4 siswa yang belum memahami materi dengan baik dan masih membutuhkan tugas-tugas yang mendasar yang konkret lebih konsep. Itu menurut saya itu tingkat kesiapan belajar siswa. Kan di situ ada yang itu loh. Bu Ceria melakukan tanya jawab singkat tentang materi yang kemarin, yang sudah diperkenalkan kemarin, dan beliau menemukan 4 siswa yang sepertinya belum memiliki pemahaman yang baik. Nah, itu menurut saya, itu identifikasi kebutuhan belajar menurut kesiapan belajar siswa. Itu masuk menurut saya, betul. Iya. Jadi yang pertama kesiapan belajar dengan melakukan Bu, sebentar saya catat ya. Saya ketik di dulu atau langsung aja dimasukkan aja. Kan Bu Ceria sudah sebentar. Itu situasinya itu nanti dengan kasih halaman untuk situasi kasusnya. Habis ini nanti ya, jadi nanti aja ya. Ya langsung pertanyaan dulu mawon nggih. Pertanyaan mawon yang pertama. Bu Ceria pripun? Langsung pertanyaannya mboten diketik piye ta? Nanti enggak apa-apa. Kenapa niku pertanyaannya, Bu? Kenapa niku mau? Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Niki jawabannya apa, Bu? Nah, ini kalau menurut saya tadi dari yang pertama tingkat kesiapan belajar. Dari kesiapan belajar. Jadi dengan kesiapan belajar ini terus bawahnya kita kasih keterangan. Nggih. Atau gini ya kata-katanya. Bu Ceria melakukan tanya jawab tentang tanya jawab tentang materi yang sudah diperkenalkan kemarin. Kemudian menemukan 4 siswa yang belum memahami materi. Melakukan tanya jawab tentang materi yang
sudah diperkenalkan atau mau langsung kata-kata nih begini. Bu Ceria melakukan tanya jawab tentang materi yang diberikan. Kan kemarin itu intinya kan kayak mengulas materi kemarin, masih pengenalan gitu loh, jadi Bu Ceria itu pengenalan materi gitu kan. Nah kemudian beliau itu mengulas sedikit dengan melakukan tanya jawab untuk mengetahui tingkat pemahamannya gitu loh. Berarti Bu Ceria melakukan tanya jawab tentang materi. Melakukan asesmen awal. Ya. Dengan cara tentang materi yang sudah disampaikan yang sudah disampaikan melalui Zoom nih mau tahu? Nggih, melalui Zoom. Nggih, dan menemukan masih ada 4 siswa masih ada 4 siswa yang belum memahami materi dengan baik. Memahami materi dengan baik. Maka diperbaiki nggih Bu niki sementara nggih. Iya betul. Bu, berarti ini yang pertama kan kesiapan belajar anak. Kesiapan itu berarti melakukan Zoom niku wau nggih. Iya, kesiapan belajar itu sama seperti yang disampaikan Bu Yeni tadi, bisa melalui asesmen awal untuk materi yang baru sebagai tolak ukur. Kira-kira anak ini ada yang untuk mengetahui tingkat pemahamannya itu loh, kategorinya nanti paham utuh, paham sebagian atau belum paham tadi. Nah, berarti ini untuk yang pertama itu kita tulis asesmen awal, lalu setelah asesmen kan kita menentukan strateginya toh Bu? Loh, iya, ini loh, setiap habis kesiapan belajar, kemudian dari minat juga ada Bu Kenny. Kan ada 3 nggih. Iya, kesiapan belajar, minat sama profil. Berarti ini sampun. Iya sudah. Ini pripun? 2 poin. Ini Bu, kesiapan belajar itu ada 2 poin. Yang pertama itu asesmen awal, melakukan asesmen awal. Yang kedua itu dengan melakukan Zoom meeting. Jadi ada 2 titik. 2 apa ini? Ya 2 titik itu maksud berarti gini loh Bu Kenny. Ya. Asesmen awalnya itu sudah berupa tanya jawab tadi. Nah, itu asesmen awalnya. Itu Zoom meeting untuk pengenalan materi, gitu aja. Berarti ini ditambahi melakukan tanya jawab. Ya, ada 2 poin dalam kesiapan belajar. Berarti ini Bu Ceria melakukan pribon yang awal, asesmen awal dengan strategi pembelajaran, menentukan strategi belajar terkait pemahaman murid tentang korespondensi 1 strip 1. Tentang Bu. Nggih, monggo betul. Nggih. Betul iku juga nek juga. Dengan tanya jawab pun wawancara. Melakukan asesmen awal dengan wawancara singkat tanya jawab. Jawab. Ini Bu Kenny melakukan untuk menentukan
Strategi pembelajaran. Boten, untuk menemukan itu aja, tingkat pemahaman peserta didik itu aja. Oh, nggih. Poin kedua, Nggih. Nanti kalau kita sudah tahu identifikasi 3 aspek itu, baru nanti kita menentukan strateginya. Berarti pripun Bu? Iki. Ini dihapus melakukan tanya jawab tentang melakukan double tah. Dan kula sing lemot juga nih. Niki Bu Ceria, yang dihapus yang mana? Melakukan tanya jawab. Bu Ceriani pun bilang. Dengan tanya jawab singkat. Wawancarane digantos. Nggih, tanya jawab mawon. Pun. Terus? Melakukan apa kemau? Sudah. Kalau menurut apa minatnya, dia ini menemukan apa? Memberikan kebebasan kepada murid untuk mencari benda, ya. Betul. Ya itu nggih. Menentukan alat dan bahan. Ya. Yang kedua minat. Memberikan kebebasan pada peserta didik untuk mencari benda yang ada di rumah dengan jumlah yang disesuaikan. Jumlah sesuai instruksi. Yang ada di rumah dengan jumlah sesuai instruksi yang akan dipakai untuk mengerjakan tugas. Ya, boleh. Tambahi. Bukan bingung nulisnya. Iya. Itu poinnya minat, Bu. Ya. Minat. Terus apa lagi ya? Yang pertama itu kan tadi menentukan bahan yang dipakai. Yang kedua memberikan kebebasan waktu. Betul, ya, memberikan kebebasan waktu. Ya, poin yang kedua. Mengerjakan sendiri, ya. Nggih. Tapi tetap ada batasan, tetap Bu Ceria tetap memberikan batasan waktu. Memberikan dan waktu luang orang tua. Yang pertama tadi itu memberikan kebebasan kasih nomor Bu Kenny. Nah, gitu. Bahan. Yang kedua memberi kebebasan waktu ya kepada anak. Kepada anak untuk dalam mengerjakan tugas sesuai dengan suasana hati dan sesuai dengan keinginannya gitu aja. Sesuai dengan suasana hati dan waktu luang orang tua. Kita kalimat yang ada di tadi loh, Bu. Yang ada di skenario tadi loh.
instruksi konsep. Iya, tujuannya memberi kebebasan waktu itu jika orang tua belum ada waktu untuk membantu, nah, mereka dapat membantu anaknya di waktu yang disesuaikan dengan mereka. Gitu. Tujuannya memberikan kebebasan waktu itu. Ya berarti sesuai dengan itu. Waktu Dengan luang orang tua. kebutuhan mereka. Bagi murid pada waktu Sesuai dengan apa? Apa ya? Niki Bu, apa bekerja di waktu mereka sendiri berarti guys, apa nih suasana hati tadi, suasana hati dan waktu luang orang tua, menunggu orang tuanya itu dulu. Namun mereka dapat membantu dengan kebebasan waktu pada anak. Nah ini memberikan kebebasan waktu kepada anak. Nah, terus suasana hati, waktu luang yang apa sih? Memberikan kebebasan waktu kepada anak sesuai dengan suasana hati dan waktu luang orang tua pun sesuai dalam mengerjakan tugas sesuai dengan suasana hati dan waktu luang orang tua. Niki wau keliru ndeleh Bu. Ndeleh nanti ndeleh. Oke. Niki kan dibenakno mangke nggih Bu. Iya, aman, yang penting kata-katanya masuk dulu. Yang ketiga, profil belajar murid. Ini praktik pembelajaran Bu Ceria. Yang ketiga, profil belajar siswa. Profil belajar siswa itu merupakan pendekatan bersifat ya untuk belajar dengan oleh gaya pikiran kecerdasan. Nah, ini kalau menurut saya ini yang Bu Ceria menyediakan instruksi materi bisa tertulis dari WhatsApp, bisa juga dengan audio melalui WA, bisa juga dengan mencari benda yang sesuai dengan apa keinginannya, gitu. Profil belajar itu kan merupakan pendekatan yang disukai murid menyampaikan instruksi cara belajarnya ini, cara belajar muridnya. Cara belajar muridnya. Kalau di sini Bu Ceria kan dengan memberikan materi itu tadi, selain dari Zoom tadi ya, dari melalui WhatsApp tadi. WhatsApp, materi tertulis di WhatsApp atau dengan audio yang dikirimkan melalui WA. Ya, berarti diterus niki ya. Bu, profil belajar siswa itu cara belajar siswa nih. Coba ayo ditelaah lagi. Menyampaikan instruksi cara dan belajar cara tertulis. Foto, minta murid untuk Gaya belajar visual dan audio yang dikirim melalui WA itu sih Bu Yeni. Iya, di sini memang bahasanya gimana? Boten cek ketemu gitu ini. Untuk memudahkan murid-murid, Bu Ceria menyajikan instruksinya dalam dua moda, secara tertulis dan audio, dan dengan audio. Dengan audio WhatsApp. Kan bener, maksudnya kayak gaya belajarnya murid untuk mengakomodir gaya belajar murid dengan dua cara tadi. Memudahkan murid-muridnya. Jadi profil belajar murid.
Berarti Bu Ceria menyampaikan instruksi dengan cara tertulis untuk mengakomodir murid dengan gaya belajar visual dan audio dan yang audio yang dikirim melalui melalui WhatsApp untuk mengakomodir gaya belajar murid auditori. Nah, intinya berarti sumber belajar yang ditentukan, yang Yeah. digunakan Bu Ria, ini sumber belajar yang digunakan Bu Ria untuk menyampaikan materi. Ya, betul. Ya, misalkan dengan memanggil orang tua untuk memberikan instruksi kepada 4 anak yang kurang paham tadi. Atau bisa juga dengan penjelasan secara online, bisa juga dengan menggunakan rekaman video. Itu kan carane Itu solusi. Kok bulat ya, bingung sih. Kok bedanya dengan konten akhirnya ya. Anu Bu, kalau yang disampaikan Bu Ceria tadi ada dua ini tadi kan, secara tertulis dan dengan audio. Ngoten tok niku, nek kalau orang tua memfoto niku mboten anu tah. Iya, itu yang memfoto untuk sing orang tua dipanggil itu kan bisa juga proses, betul. Bisa masuk ke prosesnya itu nanti strateginya. Hasil maksudnya. Berarti apa? Ya itu tadi ya, berarti itu mangai 2 moda itu mangai ya. Iya. Iya. Pundi Bu. Ya. Bu Ceria menyampaikan instruksi dengan jalurnya mengakomodir nggih pun ngaten mawon pun. Nggih. Ada yang bisa dengan cara cepat, ada juga yang bisa dengan cara lambat. Ditambahi pripun? Wis gak ngono ae wis. Sekarang pertanyaan kedua. Wis iki sik Bu, engko be nemu meneh. Nanti. Berarti nanti dibahas lagi nggih. Heeh, betul. Pertanyaan pemandu kedua. Iya. Apa Bu Yeni? Baca nota ketika. Bagaimana cara guru? Coba. Belum timang pertanyaan emang. Bagaimana cara guru tersebut menentukan? Betul kan Bu? Kok kaget aku. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Jadi, ya. Nah, dengan tanya itu tadi, Bu Ceria, dengan melakukan tanya jawab, dengan melakukan review materi, ya. Kan asesmen awalnya tadi loh Bu Yeni. Membuat kegiatan, melakukan tugas secara mandiri. Tanya jawab singkat sebagai asesmen awal. Terus mereview kembali materi korespondensi satu-satu. Ya. Oke. Kan dari situ baru menentukan kebutuhan belajar itu. Ibu, tak tulis pripun? Membuat kegiatan dengan melakukan tanya jawab singkat sebagai asesmen awal. Oke. Apa mang? Ayo lali aku. Ini melakukan tugas awak secara mandiri atau didampingi orang tua. Enggak, yang pertama kaitan ini kalau lebih Yeni dengan melakukan tanya jawab singkat sebagai asesmen awal. Poin kedua. Poin kedua, mereview kembali materi korespondensi itu. Iya.
Iki nggonku lemot kaya bukan iki ngetik kok gak muncul nek nggonku. Ampun nih. Sampun. Oh, berarti nggonku sing lemot iki bukan. Ketiga. Belum. Tiga apa? Ketiga, memfasilitasi lama waktu yang dipakai murid untuk menyelesaikan tugas. Oh, itu kan tindakannya nanti masuk strategi. Ini kan itu untuk Bagaimana menentukan cara kebutuhan guru belajar kaitan. menentukan kebutuhan Jadi murid tetap hasil belajarnya pertuaman. untuk kembali. Niki ya, kesiapan belajar nih Wawa. Iki mengadakan apa? Yang ini kita Burina. Oh, wis padha ae. Bukan nih, ngonku tak muncul itu nih sampean. Betul muncul. Niki Wawa dengan Hasil ketika melakukan nih tanya-tanya. boten lemot tanya jawab sebagai apa? Asesmen awal awal, kan. nggih. Terus mereview kembali Oke. materi korespondensi. Terus ngene. Terus Nah, iki lho, Bu. Nah, melalui Zoom 30 menit di pagi hari itu. Nah, ini Membuat janji mereview temu. kembali korespondensi. Mereview kembali materi korespondensi satu-satu selama 30 menit di pagi hari melalui Zoom. Melalui Zoom. Cik Bu, niki katanya kayaknya radi kok dibalik-balik titik ya. Sik. Iya pokoknya intinya ngono. Review kembali materi dengan melalui Zoom di pagi hari selama 30 menit. Mereview kembali materi korespondensi satu selama 30 menit di pagi hari melalui Zoom. Melalui Zoom di pagi hari selama 30 menit untuk mereview kembali. Sama aja bukan itu wala-wali. Pun lanjut. Wonten malih. Mereview kembali. Ya. Hari melalui Zoom. Oke. Oh, niki Bu. Apa? 30 menit didekek mburi niki mereview kembali materi korespondensi melalui di pagi hari Zoom? melalui Zoom selama 30 menit. Nah, Ani kok ganjel ini ku wow. betul. Nah, ya. Sip. Oke. Kok gak enak ngoten lho. Ayo, lanjut. Yes. Lanjut. Ya. Nop di pagi hari oke. Strategi pembelajaran. Burung. Slide-nya. Pertanyaan ketiga. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Loh, maaf. Yang digunakan Pun. Slide selanjutnya. Bawahnya aja. Ojo. Jawabannya. Oh, kata. Oke. Bawah ya. Kak Tawali dah. Bagi. Slide berikutnya. Oke. Pun. Satu, diferensiasi konten.
Konten kreator. Diferensiasi konten nih. Iya. Materi dengan Bu Ceria memberikan instruksi dengan 3 cara yang berbeda, yaitu tertulis, audio, dan Zoom. betul. Jadi materi dengan konsep pemahaman secara tertulis melalui WA, terus konsep materi dengan audio melalui WA, foto. Kemudian menggunakan benda konkret sesuai dengan instruksi dari Bu Ceria. Terus satunya melalui video ya. Oke. Iya. Oh, kok video, audio. Audio, terus yang itu loh Bu, apa Bu Yeni kan ada tadi yang terakhir Zoom. itu. Konten itu melalui ada 3 poin. Maksudnya ada 3. Bu Ceria memberikan instruksi dengan 3 cara. Tertulis ya. Dan Zoom. Ini loh. Oh, ini masuk-masuk proses. Bu Ceria juga merekam penjelasannya dalam sebuah video singkat yang dikirimkan kepada orang tua dari 4 murid tersebut. Itu berarti masuk proses. Pripun Bu? Melakukan bimbingan yang video itu loh, Bu Yeni yang bagian bawah sendiri, poin 6. Jadi nanti ngali poin 6, kasus. Apa situasi kasus. Itu kan Bu Ceria kan memberikan bimbingan toh kepada 4 anak itu, ya toh. Nggih. Nah, terus kemudian di situ Bu Ceria juga memberikan rekaman penjelasan dalam sebuah video singkat yang ia kirimkan orang tua. Siswa. Ini menurut jenengan masuk konten apa masuk proses? Kagosnya video itu khusus untuk 4 anak tersebut yang kategori belum paham itu tadi. Ya. Berarti itu masuk proses bimbingan apa masuk konten? Ayo, pada bingung. Secara masuk ke konten. Konten kan videonya. Video, Tapi nanti juga masuk ke proses Bu Ceria dalam memberikan bimbingan kepada 4 anak yang masih kurang paham tadi. Kan soalnya ini melalui Zoom ini ya kan. Jadi tidak tatap muka langsung gitu loh. Pripun menurut panjenengan dia? Sering diinterupsi dengan 3 cara secara tertulis, audio, rekaman, dan Zoom. Oke, empun. Dan Zoom dalam memberikan materi ini, dalam pemahaman materi ini. Tambahin nggih. Pemahaman materi. Pemahaman materi. Kemudian yang satu itu memberikan rekaman video singkat kepada apa juga detail ngono ya, apa cuma video aja, rekaman video toh Bu? Kan konten materi, rekaman video singkat gitu aja paling bukan maksudnya bukan detail gitu loh ya. Betul. Ya, rekaman video singkat materi gitu aja. Rekaman video singkat memberikan rekaman materi dalam video singkat. Kata-kata memberikan materi dalam bentuk rekaman video. Berikan materi dalam bentuk ini dengan perdalam. Ini nanti masuk materi di PPG yang pertama kan ya. Gitu. Pusing Ibu. Yang ini diferensiasi nih. Betul. Oh, geng. Mulai tanggal
9 Ya, ya. Oleh bocoran. Terembesi. Memberikan materi dalam bentuk video Video singkat. singkat. Ngoten mawon. Yes. Oke, Bu. Siap berpusing-pusing ria. Enggak, enjoy aja. Tapi aku bisa ngomong enjoy ya stres itu kan. 2. Sudah, wes itu aja. Saiki 2 proses. Diferensiasi proses. Cilik-cilikno, Bu. Sret. Nggih. Slide dulu. Coba penyedaanmu gak cukup nggih. Itu katut ya. Jelas gak cukup toh, guys. Gak cukup nggih. Heeh. Awas kayak gede nih. Cukup tak jauh. Diferensiasi prosesnya. Nah, karena tugas bersifat ansinkronis, Bu Ceria meminta orang tua murid untuk mendampingi di rumah dalam mengerjakan tugas. Pripun? Memberikan Kita kebebasan pada murid. Kebebasan waktu itu poin 2. Napa Ya, nih, Mam? ada 4, menurut teman saya ada 4 poin proses ini. Niki mungkin jenengan kira-kira masuk enggak nih? Saya bacakan nih. Nggih. Yang pertama, tugas bersifat ansinkronis sehingga Bu Ceria meminta orang tua murid untuk mendampingi di rumah dalam mengerjakan. Terus, kedua, Bu Ceria memberikan tenggang waktu yang cukup dalam pengerjaannya, akan tetapi tetap membatasi waktu. Nah, yang ketiga, kalau temuan saya memberikan bimbingan khusus terhadap 4 anak yang masih kategori kurang paham dengan membuat janji dengan orang tua untuk bertemu secara daring dan memberikan penjelasan ulang. Jadi Bu Ceria itu melakukan Zoom dengan 4 siswa tersebut, orang tua 4 siswa tersebut. Terus yang keempat, prosesnya itu Bu Ceria merekam penjelasannya melalui video singkat yang ia kirimkan kepada orang tua keempat murid tersebut agar dapat dilihat kembali. Itu kalau menurut saya yang proses itu temuan saya ada 4 itu. Berarti yang video singkat tadi juga masuk proses, Ibu? Nggih. Iya, masuk, karena itu prosesnya Bu Ceria membimbing keempat anak itu. Nggih. Tadi kan yang video singkat tadi kan kontennya nggih. Khusus untuk 4 anak itu. Pun tuh ketik. Napa sing pertama? Bisa? Nggih. Dia nih, Dil. Nggih. Ayo, Bu. Mam. Napa wau? Janoe. Yang pertama nih kalau masuk tambahan, tugas bersifat ansinkronis. Bu Ceria meminta orang tua murid untuk mendampingi di rumah dalam mengerjakan. Kok ansinkronis itu bisa? Asinkron. Ansinkronis itu maksudnya itu kan secara maksudnya tidak lewat tidak tatap muka itu loh, Bu. Nggih. Asinkron, Bu, gak usah nis, Bu. Asinkronis itu darurat juga, Bu. Bosone kemelipitan nggih, Ben. Oke, bahasane iku lho. Endi mau asinkron ta apa niku nggih? Kalau memang model nang dhuwur kok bisa tak belani. Asinkron gak usah nis, betul. Nggih ya, leres ah. Iya. Endi mama kebahasane kalimat iki mbang kalimat emang mantap. Tak tambahin nis Mbak Nah yang asinkron. Nggih niki lho secara asinkron. Berarti secara asinkron Bu Ceria asinkron. Iya. Iya. Katakan kronis itu penyakit kritis.
asinkron, Bu Ceria, pripun memberikan Nggih, memberikan tugas bersifat asinkron, sehingga Bu Ceria meminta orang tua untuk mendampingi. Aduh, bingung nih. Bijiku termasuk produk apa proses? nek produk niku mboten hasilnya Bu, hasil karyane. Hasil ya. Nggih. Ya wis. Ngono ya. Deal. Tugas bersifat asinkron, sehingga Nggih. Ceria Nggih. meminta orang tua murid Nggih. untuk mendampingi Nggih. mendampingi dalam mengerjakan tugas di rumah. Mengerjakan tugas secara mandiri. Ya, secara mandiri di rumah. Yes. Orang tua Ya. Dua. Bu Ceria memberikan tenggang waktu yang cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Yang cukup dalam pengerjaan tugas, dalam mengerjakan tugas. Mengerjakan ini. Tetapi tetap membatasi waktu. Bu Ceria memberikan tenggang waktu yang cukup dalam mengerjakan tugas. Maksudnya gini loh, kebebasan. Tapi waktu ini mboten usah Bu, kan sudah waktu yang cukup. Ngoten saya berarti tetapi tetap membatasi waktu ini dikatakan mboten usah. Oke. Pripun? Nah niku wis enten cukup Ya wis. Tapi Nggih, pun. Iya. Nggih. Terus memberi kebebasan murid. pun bahannya tadi duduk ya, gak masuk. Bukan masuk proses. Proses itu kan prosesnya Bu Ceria dalam memberikan bimbingan, Bu. Kalau kebebasan murid itu nanti masuk produk kayaknya. Gitu. Yang apa sih? Ini cara buriannya nggih. Iya, ini cara Bu Cerianya memberikan fasilitas untuk membimbing peserta didiknya itu dulu itu. Oh iya. Yang ketiga, memberikan bimbingan khusus terhadap 4 anak yang masih kategori pemahaman apa? Yang masih belum belum memiliki pemahaman. Yang masih belum memahami. Tak usah masih, yang belum memiliki pemahaman. Yang belum memiliki pemahaman yang baik. Pemahaman yang baik. Dengan terus ini membuat janji dengan orang tua. Membuat janji. Dua apa bukan ini? Apa-apa. Dengan orang tua untuk bertemu secara daring.
dan memberikan penjelasan ulang. Dan memberikan penjelasan Ulang. yang Penjelasan ulang. maaf. Bon. Terus keempat itu tadi. Bu Ceria memberikan rekaman video singkat. Video singkat memberikan materi berupa Iya. Rekaman materi video memberikan materi dalam bentuk rekaman video materi dalam bentuk rekaman video singkat ini kan. Bon. Rekaman video singkat yang dikirimkan kepada orang tua. Keempat murid keempat anak tersebut. Nggih. Nggih. Bon. Terus Kak. Jangan terus saja. Satu, dua, tiga. Menurut jenengan ya, ke anak tersebut ya. Untuk agar dapat dilihat kembali jika mereka masih merasa bingung, ngoten wau sih tenten skenario-nya. Kalau di skenario gitu. Kira-kira terus lanjut. Untuk berarti untuk dilihat kembali ngoten tadi, Bu. Untuk dapat dilihat agar kembali. dapat dilihat kembali oleh untuk murid tersebut untuk agar dapat dilihat ya yuk. Piye. Untuk dapat dilihat kembali. Tersebut agar dapat dilihat kembali. Jika mereka masih bingung. Ayo agar dapat dilihat kembali. Kembali. Jika mereka masih bingung, ngoten ta? Yes. Kembali jika mereka masih bingung. Untung operator ini. Bon. Bingung, pun. Pun. Sekarang enggak? Produk Sekarang yang ke 3, diferensiasi produk. Apa produknya dia nih? Foto hasil karya. Produk dikirimkan diferensiasi 3, diferensiasi produk. Yes. Diferensiasi produk. Dapat dilihat dari foto hasil karya. Sesek mau sesek tak golek aneh sik. Memfoto, ya benar, foto pekerjaan mereka mengirim kepada kalian dengan WhatsApp untuk kemudian ia lihat dan dinilai. Ya. Kan iki mau berarti foto, nggih. Hai. Produk itu tugasnya bentuk tugasnya barang. Ya. Produk.
merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang dipelajari. Berarti bentuk itu langsung hasil. Bentuk tugasnya nggak dicantumkan produknya itu. Oke, boleh. Jenengan waos itu, Bu. Nopo maksudnya? Produk ta? Nggih. Sing jenengan niku lho. Matur niku lho napa niku? Hah? Niku lho sebelum Oh, diferensiasi produk itu ya, maksudnya nggih. itu adalah merujuk pada strategi untuk membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Kan tadi Bu Ceria kan memberikan tugas dengan apa mencari benda di sekitarnya tadi toh. Bisa sendok, bisa daun kering, bisa apa kan begitu bebas. Tapi dengan jumlah yang diinstruksikan kan ngoten tugasnya toh. Kemudian menggambarnya. Kemudian digambarkan, nggih. Berarti nggih anu produknya niku wau hasil Ya, bentuk produknya dulu, kemudian fotonya, kemudian hasil karyanya tadi difoto, ya menggambar. kan? Nggih. Pripun niki ditulisnya. Gimana, Bu? Foto hasil karya. Sudah, fotonya nanti di poin 2. Yang pertama itu kan murid mencari benda. Ya. Mencari benda. Sesuai dengan instruksi. Enggak instruksi, bendanya kan bebas toh. Mencari benda di sekitar, kan ya, yang ada di sekitar dengan jumlah di rumah kok, mencari benda yang ada di rumah dengan jumlah dengan jumlah sesuai instruksi Ceria. Ini kan? Ya apa? Sesuai instruksi saja. Sesuai yang apa? Mboten usah langsung mawon ta. Mboten usah ngeten tok punan. Murid mencari benda yang ada di rumah sesuai dengan jumlahnya kok putel. Jumlahnya kan ditentukan bukan itu. Sesuai dengan arahan Buya dari benda yang ada di rumah dengan jumlah sesuai instruksi. Sesuai instruksi. Kemudian menggambarkannya. Kemudian menggambarnya. Itu produknya kan. Ya. Ya. Murid mencari benda yang ada di rumah dengan jumlah sesuai instruksi sih. Murid mencari benda ya sesuai instruksi dengan jumlah sesuai. Kemudian itu tadi ya meminta untuk memfoto pekerjaannya dan mengirimkan kepada Bu Ceria melalui WhatsApp. Wes, pun. Oh, niki sing nomor foto hasil karya niki pripun? Iya. Di hapus kata-katanya pripun? Foto mengirimkan memfoto hasil karya menggambar murid dan bervariasi sesuai dengan kesukaannya
kemudian Foto. Jenengan niki pripun arahe kata-kata nih. Yang kedua nih Bu, yang hasil karya nih loh. maksudnya kan ini toh, tugasnya yang sudah selesai tadi difoto, kemudian dikirim oleh guru ini. Hasil foto karya, hasil foto karya. Foto. Ini Bu foto hasil karya, menggambar dikirim nih wow. Terus pun ya, ngoten bener iku paling Bu. Iya. Foto hasil karya menggambar, murid-murid dikirim ngoten ta, ditambahi ta. Yang bervariasi sesuai dengan tujuannya untuk dikirim dikirim melalui WA. Dikirim melalui WA. Nggih. Pada Bujaria. Kepada Dikirim ke Bujaria melalui WA. Iya. Kepada Ibu Ceria. Pada. Hormat. Oke. Bon. Dikirim ke 5 menit lagi. Ayo penilaian. Itu hasil karya. Sakniki Penilaian. Niki sendiri nggih. Masuk pertanyaan ketiga. Nggih, napa? Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Slide berikutnya ta? Yes. Di bawah ya Kak. Mek titik nggih. Untuk terus dikai fotonya Bu Jenny ini yang enggak tahu. Guru melakukan penilaian dari hasil karya murid yang dikirim. Ya. Guru. Salah. Pertama, penilaian forewarning. Napa, Bu? Oh, hasil karya. Malah apa di hasil karya tadi? Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Nggak usah hasil karya. Lanjut. Penilaian nih berarti penilaian dari awal kali. Oke. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Itu bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Itu serangkaian penilaian dalam pembelajaran ataukah penilaian hasil produk? Ayo. Penilaian. Apa jenengan mau penilaian? Ini penilaian dalam pembelajaran. Intinya kalau penilaian dalam pembelajaran itu kan dimulai dari penilaian for learning, ya, of learning, terus as learning toh. For learning-nya tadi sudah dapat, tanya jawab tadi. As learning-nya penilaian proses dalam pengerjaannya tadi yang bisa dalam bentuk formatif ya hasil produk tadi itu for learning. Of learning-nya. Terus perlu kita temukan, penilaian bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Itu penilaian hasil produk tadi ya Pak. Menurut hasil akhir dari pengerjaan tugas. Betul ngoten ta kan hasilnya napa mawon ngoten ta niku. Kan penilaian dari hasil foto karya anak yang dikirim. Pertama. Nggih.
Yang kedua, berjenjang. nggih. Ibu. Sik, menurut jenengan aku loh. Aku sebenarnya ket awal man ragu ya, hasil setelah aku Bu Rina pedot. Halo Bu Rina. Nggih, pedot. Sinyale niku. Bu Rina berhenti. Yanu sendiri sih Bu Yani dilanjutkan. Nggih. Hasil Iku karya maksudnya Bu Rina katanya jelas nopo iku mau. nggih. Nek pertama menurutku kan iku mau penilaian kan jelas di teko hasil karya yang dikirim tadi kan ya. Ya kan. Gitu. Guru Ambil melakukan penilaian dari dokumentasi hasil saat foto proses kerja. dokumentasi niki saat proses pembuatan karya. Waduh, Bu Rina. hasil setelah aku Niku. Niku biar pet ngono ya. Bu Rina putus-putus. Bu Yani, kirim Bu Rina WA link. Oke, link apa? WA. Sik link iki kon ndok ndi? Sik. Link. Link nanti link. Lingi kok tahu tak kirim nang sampean kok gak begini. Kita golek ndok riwayat daam sih. WA-ne pen. Bentar telepon. Telepon Bu Rina. Putus ya Bu Rina jenengan. Link. Oh nggih. Nggih. Konten Bu Kenny, Bu Yeni. Nggih. Nggih, kembali ke menu utama nggih, ke room utama. Oh nggih Pak, nggih. Saya keluar. Berarti keluar dulu Bu Kenny. Ini stop ya Pak samponnya. Nggih, monggo. Saya stop dulu.